Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat Samas terkasih. Sungguh anugerah Tuhan yang tidak terkira bila kita masih bisa menghirup udara segar pagi ini. Mari kita mengucap syukur. Allah Bapa yang baik, dimuliakanlah namamu atas segalanya. Kini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Layakkanlah kami yang penuh dosa dan celah ini. Perdengarkanlah firman-Mu atas kami, dan buatlah kami mengerti sehingga kami dapat melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman, renungan firman pagi ini terdapat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai 22. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang yang baru saja melepaskan diri. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Nah, judul renungan pagi hari ini adalah Nabi dan Guru Palsu. Pada zaman sekarang hampir semua barang bermerek pasti ditiru. Perhiasan, pakaian, tas, elektronik, semua diimitasikan. Kenapa? Karena yang asli itu mahal, yang asli itu langka, atau bahkan tidak ditemui lagi. Akan sangat sulit membedakan apabila kita tidak tahu sebuah kebenarannya. Yang benar-benar asli, yang seperti apa, itu yang perlu dikenali lebih dahulu. Jadi tas yang mereknya asli, kita harus tahu dulu supaya tahu yang palsu, begitu maksudnya. Nah, Bapak Ibu, kita tahu kalau ada yang palsu berarti pasti ada yang asli. Nah, di dalam Alkitab di sini dikatakan yang dipalsukan itu bukan barang, tetapi guru. Jadinya guru palsu, begitu ceritanya. Nah, kira-kira apa yang diharuskan atau yang harus gereja Tuhan atau jemaat Tuhan lakukan dengan maraknya guru palsu ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini sudah sangat jelas. Dia yang pertama memberitahu kepada kita tentang ciri-cirinya. Jadi yang harus jemaat Tuhan atau gereja Tuhan tahu tentang guru palsu atau bukan, itu bisa dilihat nomor satu adalah ciri-cirinya. Apa yang harus gereja lakukan, jemaat Tuhan lakukan, yaitu harus tahu ciri-ciri. Nah, ciri-ciri guru palsu itu seperti apa? Di sini dikatakan guru palsu itu diumpamakan seperti mata air yang kering. Yang namanya mata air harusnya nyumber gitu ya, nyumber air, pusatnya air yang terus-menerus mengeluarkan air. Tapi di sini dikatakan kering, nggak ada airnya. Lalu ciri-cirinya apa? Di sini dikatakan seperti kabut yang dihalaukan taufan. Kabut biasanya cepat hilang ya saat diterpa angin, apalagi diterpa oleh angin taufan gitu ya. Jadi intinya guru palsu itu ciri-cirinya adalah guru yang mengajarkan sesuatu yang zong, tidak sesuai kebenaran firman, bahkan menyimpang, tidak berisi kebenaran yang memerdekakan, dan bukan bersumber dari firman Tuhan, mata air yang hidup. Nah, lalu bagaimana dong? Gitu ya. Apalagi yang harus gereja Tuhan lakukan tentang guru palsu, maraknya guru palsu ini? Yang pertama tadi harus tahu ciri-cirinya. Yang kedua, caranya gimana? Supaya kita tahu barang itu palsu atau asli, kita harus tahu lebih dulu yang asli. Ya. Supaya kita tahu bahwa sesuatu itu benar atau salah, kita harus tahu lebih dahulu yang benar. Supaya mengerti, oh yang ini ternyata salah. Nah, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang hidup.
Di sana kita bisa menikmati mata air yang hidup, yang menyegarkan, yang menghidupkan. Oleh sebab itu, yang kedua, belajarlah yang rajin tentang firman Tuhan. Bukan hanya ilmu bumi, bukan hanya ilmu matematika, bukan hanya sesuatu yang sifatnya menguntungkan kita, tapi rajinlah belajar firman Tuhan. Di situ kebenaran Tuhan dinyatakan. Dari situ saat kita tahu benar, maka kita tahu yang salah yang seperti apa. Saat firman Tuhan dibentangkan oleh hamba-hamba Tuhan, cermati, jangan malah tidur. Ya, cermati saat firman Tuhan sampaikan supaya tahu kebenaran. Satu lagi, jangan asal buka klik sana klik sini ya di YouTube. Karena apa? Kalau ilmu kita tentang firman Tuhan kurang kuat, wah itu bahaya. Nanti kita lihat ada konsep begini, wah bingung, kok gak sama dengan ini ya, gak sama dengan, makanya kita harus filter ya. Siapa yang memang diperbolehkan, mungkin ditanyakan kepada gembala yang bagus yang mana ya. Firman Tuhan yang ini disampaikan oleh orang hamba Tuhan yang mana ya. Bukan memilah-milah tentang siapa yang menyampaikan, tapi dari situ kita tahu guru palsu atau tidak. Nah pasti Bapak Gembala dan juga mungkin rekan-rekan sepelayanan pasti akan memberi jawab, oh ini diberi tahu ya, mungkin pengen klik seperti itu, pengen klik di YouTube. Nah juga bagi kita yang menyampaikan firman Tuhan juga harus tetap di-upgrade loh ya. Maksudnya harus tetap belajar juga bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Bukannya stuck sampai di sini, tetapi harus belajar dan belajar. Karena ilmu selalu berkembang. Situasi juga selalu berubah. Maka para pembawa firman Tuhan juga harus belajar bersama. Mungkin sesama pelayan Tuhan saling mengisi, saling memberi masukan untuk kepentingan pengetahuan jemaat Tuhan akan firman Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, guru palsu ada di mana-mana. Oleh sebab itu, ketahuilah ciri-cirinya, itu nomor 1. Yang kedua, berpeganglah pada kebenaran firman Tuhan. Nah, ada satu pujian yang mengatakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Firman Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.